Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau bahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih, soalnya baru kejadian banget. Yang awalnya pas gue denger, pertama gue nggak gitu peduli, karena gue pikir ya paling kayak begini suka hoax. Gitu. Setelah lebih banyak lagi mendengar beritanya, masih sulit dipercaya, agak kurang mudah percaya gitu. Maksudnya ya nggak bisa menerima kenyataan mungkin ya. Dan begitu lebih banyak lagi yang mendengar, kebawa panas juga. Hati ini terbawa panas walau masih sulit menerima kenyataan ini. Ya, ini topik soal Kominfo yang ngeblokir beberapa situs kesayangan kita, apalagi gamers. Ya, jadi seperti yang kalian juga udah banyak dengar bahwa Kominfo baru aja ngeblokir beberapa situs-situs dari perusahaan yang besar secara multinasional, secara global. Ini itu perusahaan besar dan mereka kalau gue ngomongnya sih ya agak tega gitu buat ngeblokir. Ini nanti kita bahas juga ya di sini kenapa gue bisa bilang kalau kayaknya tega amat gitu. Ya sebenarnya buat perusahaan segede gitu sih nggak ada masalah ya. Maksudnya mereka bisa recovernya cepet. Tapi efek yang ditimbulkan ke kita sebagai user itu loh yang nggak enak. Nah, jadi situs-situsnya kan salah satu yang diblokir itu Steam. Otomatis Steam di bawahnya ada Dota 2 dan CSGO. Itu juga kena dampaknya. Nah, berikutnya juga ada kayak Epic Game, Origin, bahkan PayPal. Jadi intinya untuk yang pembicaraan kita saat ini kita bagi jadi 3 topik bahasan deh. Yang pertama sebenarnya penyebabnya apa sih situs-situs ini sampai diblokir sama Kominfo? Jadi awalnya pas gue denger memang ya mungkin banyak juga orang yang cuma baca headline seperti yang bilangnya ada headline yang menyebutkan Kominfo blokir Steam, gamer naik darah gitu atau ya begitulah. Ada yang bikin headline seperti itu. Kalau misalnya kita membaca headline seperti itu otomatis bakal panas. Kayak gue sendiri juga bakal panas. Bukan bakal panas, gue panas juga waktu ngelihat berita seperti ini sebelum membaca lebih jelas lagi kenapanya. Ya memang menurut gue juga buat apa sih sebenarnya Kominfo sebegitunya gitu kan, kasihan gitu buat kita para penggunanya kan banyak yang hidup dari situ gitu ibaratnya. Nah setelah gue baca lagi beritanya lebih jelas lagi, jadi si Kominfo ini ada namanya mengeluarkan pokoknya menspesifikan untuk PSE singkatannya, penyedia sistem elektronik. Nah untuk si penyedia sistem elektronik itu ada aturan-aturan bahwa mereka mesti mendaftarkan diri sebagai penyedia sistem elektronik di Indonesia. Nah perusahaan-perusahaan ini yang akhirnya sama si Kominfo ini diblok, ya katanya sudah ditegur, sudah diminta untuk mendaftarkan usahanya, tapi tidak juga kunjung dilakukan. Sampai sudah diberikan surat teguran, tapi tidak juga dilakukan. Dan alhasil pada hari kemarin, hari Sabtu, pagi-pagi dini hari, nah mulai deh pemblokiran itu dilakukan. Which is ini yang masuk ke poin kedua adalah untung rugi siapa sih yang sebenarnya kena dampaknya dari ini. Itu jadi yang amat sangat gue sayangkan, walaupun sebenarnya menurut gue sendiri Kominfo ya nggak salah-salah amat juga, karena mereka membuat peraturan yang mereka bilang ini untuk melindungi konsumen, pengguna jasanya mereka lah, agar ya kontennya bisa lebih diseleksi. Cuman menurut gue sih jujurnya gue sendiri tidak tahu seberapa kompetennya mereka, karena ya banyaklah berita yang kita dengar
secara logika ini kayaknya harusnya kan nggak salah tapi disalahin, banyak kejadian gitu. Dan yang beberapa tahun lalu juga ada yang bukan regulasi sih, ya kalau misalnya ada mungkin dari kalian yang pernah melihat tayangan televisi yang mana memerah susu sapi aja di blur, itu kan sebenarnya udah absurd banget gitu. Jujurnya kalau dari sisi gue sendiri, sebenarnya kredibilitasnya melihat hal-hal seperti itu agak meragukan. Sedangkan di sisi lain, kalau dari segi penyedia jasanya seperti si Steam lah, Epic Game, Origin, ya kalau PayPal sih itu pembayaran ya, nggak ada hubungannya sama konten sebenarnya. Mereka sendiri menurut gue kalau game-game yang mau diakses tuh sudah ada batasan-batasannya. Jadi kalau mau ada game tertentu, umur berapa yang mau mengakses itu, mereka pun ikut mengontrol itu. Karena dari negara asalnya mereka di Amerika sendiri juga ada regulasi-regulasinya untuk ya kayak PG-13 lah, peraturan-peraturan umur berapa boleh mengkonsumsi konten seperti apa itu ada di sana. Jadi menurut gua untuk peraturan dasar sih mereka sudah cukup valid. Nah, berikutnya lagi dampaknya sendiri sebenarnya gua amat sangat disayangkan itu ya mungkin si penyedia sistemnya ini sendiri salah karena tidak segera mendaftarkan. Tapi dari perbuatannya Kominfo ini, kita sebagai orang ketiga, user, yang kena dampaknya. Dan di bloknya kenapa mesti hari Sabtu gitu mulai di bloknya, yang mana which is orang tuh udah capek kerja Senin sampai Jumat gitu. Sabtu mau main cuy di blok, ya meledak lah mereka gitu kan. Dan apakah mereka bakal menyalahkan sistemnya yang mereka pakai? Enggak, mereka pasti akan menyalahkan Kominfo yang kurang kerjaan. Karena ada juga banyak yang ngomong juga, selama ini biasanya AFK begitu kerja malah bikin susah orang. Nah, contohnya seperti itu. Banyak orang-orang berkomentar seperti itu. Ya kalian kalau punya kegelisahan hati atau komentar atau masukan boleh tulis di kolom komentar bawah juga ya. Nah, selain dari orang-orang yang ingin menikmati game setelah capek bekerja dan ternyata tidak bisa, merasa dirugikan juga dong gitu kan, nggak bisa refreshing. Bukan cuma itu juga, yang mencari duit dari situ, priuk nasinya orang-orang, hajat hidup orang banyaknya pun terganggu gara-gara hal ini. Again, apakah mereka bakal menyalahkan si provider? Gua rasa nggak juga, karena gue sendiri juga menyayangkan apa yang dilakukan oleh Kominfo ini. Ya mereka harusnya bisa lah melakukan hal lain yang lebih manusiawi, quote unquote. Coba ya, jadi cara lain untuk menegur supaya mereka mendaftarkan usahanya itu, tapi tidak merugikan pihak ketiga kami ini sebagai user gitu. Apalagi kalau yang hidupnya seperti gue sebagai reviewer, untuk ngetes sebuah laptop kayak begitu, gue banyak bergantung sama Steam juga. Even 3D Mark aja dari Steam. Bayangkan kalau itu tidak bisa diakses, itu kan bakal mengganggu hajat hidup orang banyak ya. Jadi ya kalau buat saran gue sih, Kominfo bisalah jangan menyiksa kami sebagai user. Ya kalau mau kalian berurusan sama pihak bisnisnya saja di sana, karena hal seperti ini ujung-ujungnya yang rugi itu masyarakat. Pihak yang pemilik usaha belum tentu serugi itu gitu. Dan yang disayangkan lagi, kenapa weekend, yang mana kalau si pemilik usahanya sendiri mau ya mendaftarkan atau ya memperbaiki kesalahannya juga susah kan weekend. Kantor tutup. Emang orang Kominfo mau kerja ngurusin beginian kalau weekend? Nggak jamin sih gue. Kenapa nggak hari biasa gitu, Senin sampai Jumat, yang mana lu udah kasih teguran seperti ini, mungkin pemblokiran, tapi kan bisa diurus segera gitu sama pemilik providernya. Jadi kita user pihak ketiga nggak jadi korban yang ikutan menderita gitu gara-gara kesalahan mereka. Dan jujurnya gue sih bilang peraturan nggak jelas juga ini. Ya oke lah, mendaftarkan itu penting,
Tapi kalau untuk sampai harus diblokir, ya harusnya nggak usah sampai sejauh itulah. Nah, walaupun demikian, udah banyak nih pihak yang dirugiin. Ya, kita masuk ke bagian ketiganya, yang mana ya kita pasti nggak akan stop sampai di sini aja gitu. Dan menyerah menerima kenyataan, oke, nggak bisa main. Ya, tetap selalu cari jalan tikus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena buat kita-kita yang memang pengen main atau priuk nasinya di situ, ya akan cari jalan dan akan bisa juga gitu ditembus menggunakan ya layanan-layanan VPN. Jadi buat kalian-kalian yang masih terblokir dan ingin mengakses, ingin main, atau mungkin ingin mengurus keuangan kalian di PayPal atau cek email kalian di Yahoo, bukan mungkin sih, bisa menggunakan VPN. Nah, ada dua cara sih yang gue udah temuin ya. Yang VPN sih pasti beres. Carilah VPN gratis. Gue daftar pakai yang Proton VPN, itu gratis. Ada yang gratisnya, ada yang bayar. Tapi yang gratisnya sendiri cukup sudah bisa membuka Steam. Dan gue sendiri bisa main. Main sih belum coba, cuma bisa jalan tuh Steam-nya. Bisa dibuka, bisa ke halamannya untuk membeli store-nya lah, Steam Store itu. Nah, artinya kan kalau store-nya sudah bisa diakses, ya berarti Steam-nya sudah bisa diakses juga gitu menggunakan VPN. Nah, kalian bisa coba itu. Atau cara kedua yang gue temuin juga, tanpa menginstal si Steam-nya ini melalui DNS-nya, pakai DNS Google. Jadi di internet setting-nya itu, kalau kalian mau langkah-langkahnya, boleh tulis di kolom komentar bawah juga ya. Nanti gue bikin video terpisah untuk langkah-langkahnya ini. Nah, jadi dia di DNS-nya pakai DNS-nya Google. Jadi masukinnya 8.8.8.8. Nah, itu bisa mengakses websitenya. Jadi kalau dari browser bisa buka, tapi kalau untuk dari aplikasi Steam-nya sendiri tetap nggak bisa kebuka menggunakan DNS itu. Tetap yang bekerja full normal itu kalau menggunakan VPN. Jadi ya untuk sementara ya gue rasa sih ini, semoga harapan gue ini tidak untuk selamanya diblok. Ya ditulisnya juga melalui berita juga ditulis memang untuk sementara, temporary aja ini bloknya ini. Mungkin sampai mereka mendaftarkan ya, karena yang mereka blok ini nggak main-main juga gitu, yang sudah masuk untuk e-sport, Olimpik e-sport juga, itu kan bisa dibilang zaman sekarang udah masuk hal penting, Olimpiade gitu. Jadi gua rasa sih memang Indonesia nggak akan permanen memblokir, karena ruginya nantinya kedepannya akan ada di Indonesia sendiri, which is ya efeknya kan ke Olimpiade juga nantinya, Olimpiade e-sportnya. Nah, cuman untuk berapa lamanya kita nggak tahu, seberapa cepat perusahaan-perusahaan ini membuka blokirnya itu, maksudnya mendaftarkan bisnisnya agar blokirnya dibuka, kita nggak tahu ya. Semoga bisa secepatnya, walau biasanya kalau yang dikerjakan oleh si pemerintah agak pelan. Ya, semoga sih bisa secepatnya ya. Jadi kita yang udah capek kerja bisa menikmati game tanpa perlu susah-susah pakai VPN, karena jujurnya gue sendiri nggak gitu suka pakai VPN. Ya ibaratnya lu kayak berasa jadi imigran di negara sendiri gitulah, mesti pakai VPN untuk mengakses suatu website melalui jaringan di negara kita sendiri. Gue sih berasanya kayak begitu ya. Ya, VPN itu bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau dalam konteksnya seperti ini, ya nggak perlulah sampai blokir-blokir. Mendingan daripada nggak blokir-blokir, ya Kominfo ngerjain yang hal lain lah, yang lebih bisa untuk keuntungan kehidupan orang banyak, warga banyak di negara tercinta kita ini. Karena untuk warga-warga yang masih kesulitan mendapat akses internet, mendingan mereka memusingkan ke arah sana. Untuk yang pendidikannya masih sulit di daerah-daerah karena faktor jaringan, lebih baik mereka fokus ke sana daripada ke hal-hal seperti ini yang akhirnya membangkitkan amarah banyak orang juga.
Ya, sekian aja sih. Gue cuma mau menyampaikan pikiran gue saja mengenai pemblokiran ini. Dan sorry juga agak telat nih, gue bikin video ini karena hal yang tadi gue sebut di awal. Dan ya karena weekend juga, weekend ada urusan, jadi nggak bisa segera begitu denger langsung bikin. Kenapa weekend? Masih nggak habis pikir gue. Dan kenapa mesti sampai di blok? Kan ya cara ngelayan lah, sidak lah, datangin kantornya kayak atau gimana, atau kantornya yang suka ditulis sekarang ditempelin wajib pajak ini belum membayar, kan itu tempelin yang versinya Kominfo gitu di kantornya bisa gitu, daripada yang begini lebih menyakitkan banyak halayak umum, maksudnya pengguna gitu, kita user. Ya semoga sih, harapan gue ini cepat selesai ya masalahnya, blokir cepat dibuka, jadi kita yang hidupnya lumayan mengandungkan pada servisnya mereka juga tidak terganggu lagi. Karena pendapatan sekarang bukan hanya berasal dari kerja kantoran aja atau kerja fisik aja yang ada gitu, tapi kerja secara digital pun juga sekarang sudah menjadi pendapatan utama banyak masyarakat Indonesia juga. So, pemerintah sensitif dikit lah. Segeralah unblock. Jadi ya sudah, sekian aja pembahasan dari Geek Up soal blokir-blokiran ini. Semoga segera di unblock. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ciao.